Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan, di Syam ada seorang Yahudi yang membaca dan mengkaji kitab Taurat pada hari Sabtu. Ternyata ia menemukan ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat dan keadaan Nabi Muhammad SAW di 4 tempat. Mendapati kenyataan ini, ia memotong dan membakarnya. Pada hari Sabtu berikutnya, ia menemukan lagi nama Muhammad di 8 tempat. Ia potong lalu membakarnya juga. Pada hari Sabtu berikutnya lagi, ia malah menemukannya di 12 tempat. Orang Yahudi tersebut kemudian berpikir, jika aku potong semua yang ada nama atau sifat Muhammad, maka di Taurat itu semuanya menyebutkan tentang sifat Muhammad. Orang Yahudi itu mencoba mencari informasi kepada orang di sekitarnya tentang siapakah Muhammad. Teman-temannya menjawab, ia adalah pembohong besar. Lebih baik kamu tidak usah melihatnya, dan dia tidak melihat kamu. Merasa tidak puas dengan jawaban tersebut, orang Yahudi itu menjawab, demi kebenaran Taurat Musa, janganlah kamu menghalangi aku untuk berkunjung kepada Muhammad. Orang Yahudi itu pun berangkat dengan kendaraan yang ia miliki, sampai menghabiskan waktu sehari semalam. Sampai memasuki Madinah, orang yang pertama kali ia temui adalah Salman. Karena Salman berparas tampan, orang Yahudi tersebut mengira bahwa Salman adalah Muhammad yang ia kira. Padahal 3 hari yang lalu, Muhammad, seorang nabi yang dimaksud orang Yahudi itu, baru saja wafat 3 hari yang lalu. Salman menangis dan berkata, saya adalah pesuruhnya. Di manakah Muhammad? Tanya orang Yahudi. Salman berpikir, kira-kira seandainya aku katakan bahwa beliau telah wafat, mungkin ia akan segera pulang. Apabila aku katakan Nabi masih hidup, berarti aku melakukan kebohongan. Salman lalu menjawab, mari aku antar untuk menemui sahabat-sahabat beliau. Salman pun mengajak orang Yahudi itu masuk ke dalam masjid. Suasana duka tampak masih menyelimuti para sahabat. Orang Yahudi tersebut melontarkan salam, Assalamualaikum ya Muhammad. Orang Yahudi tersebut mengira Muhammad ada di antara orang-orang yang berada di dalam masjid. Sahabat-sahabat menangis. Mereka mencoba bertanya kepada seseorang yang baru saja datang, siapakah kamu? Kamu memperbarui luka hati kami. Mungkin kamu ini orang asing. Apakah kamu belum tahu bahwa Nabi telah wafat 3 hari yang lalu? Orang Yahudi itu berteriak, sungguh hatiku sedih, betapa sia-sia perjalananku. Duhai, sekiranya ibuku tidak melahirkan diriku. Andai saja aku tidak membaca Taurat. Seumpama saja pada waktu membaca Taurat, aku tidak menemukan ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat Muhammad. Dan sekiranya aku tidak bertemu dengannya setelah aku menemukan ayat-ayat itu. Orang Yahudi itu melanjutkan perkataannya, apakah Ali ada di sini sehingga ia bisa menyebutkan sifat-sifat Muhammad kepadaku? Sayyidina Ali menjawab, ada, saya Ali. Orang Yahudi tersebut bertanya, aku menemukan namamu dalam Taurat. Sayyidina Ali lalu mencoba menjelaskan, Rasulullah Muhammad SAW tidak tinggi dan tidak pendek, kepalanya bulat, dahinya lebar, kedua matanya tajam, kedua alisnya tebal. Bila tertawa, keluar cahaya dari sela-sela giginya. Dadanya berbulu, telapak tangannya berisi, telapak kakinya cekung, lebar langkahnya, dan di antara punggungnya terdapat khatamun nubuwah. Kamu benar Ali, memang demikianlah yang disebutkan dalam Taurat. Apakah masih ada sisa bajunya sehingga aku bisa menciumnya? Timpal orang Yahudi. Ali menjawab, masih. Ali meminta Salman mendatangi Sayyidah Fatimah untuk mengirimkan jubah Rasulullah. Salman mengikuti perintah. Setelah sampai di depan pintu Sayyidah Fatimah, Salman berkata, wahai tempat kebanggaan Nabi, wahai tempat hiasan para wali. Hasan dan Hussein terdengar sedang menangis. Salman berusaha mengetuk pintu. Fatimah bertanya dari belakang pintu, siapakah yang mengetuk pintu orang yatim? Salman menjawab, saya Salman. Salman menyampaikan pesan Ali.
Fatimah pun menangis sembari berkata, "Siapakah yang akan memakai jubah ayahku?" Salman menguraikan kisah yang terjadi sebenarnya. Fatimah pun mengeluarkan jubah yang dimaksud, yang sudah ditambal 7 tempat dengan tali serat kurma, kemudian diserahkan kepada Salman. Setelah diserahkan kepada Ali, Ali menciumi jubah tersebut. Berikutnya, para sahabat bergantian menciuminya. Baru kemudian diberikan kepada orang Yahudi tersebut. Ia mendapat giliran terakhir mencium jubah Nabi Muhammad seraya berkata, "Betapa harumnya jubah ini." Orang Yahudi itu bangkit. Ia menuju tempat Nabi dimakamkan. Ia mendangakkan kepalanya ke langit dan berkata, "Wahai Tuhanku, saya bersaksi bahwa Engkau adalah Zat yang Esa, Tunggal, dan tempat bergantung. Saya bersaksi bahwa orang yang berada di dalam kubur ini adalah utusan-Mu dan kekasih-Mu. Saya membenarkan segala apa yang Ia ajarkan, ya Allah. Jika Engkau menerima Islamku, maka cabutlah nyawaku sekarang juga." Seketika itu, orang Yahudi tersebut yang baru saja masuk Islam langsung jatuh dan kemudian meninggal dunia. Sayyidina Ali memandikan orang tersebut dan dikubur di makam Al-Baqi. Wallahu a'lam.